Alhamdulillah. Alhamdulillahi malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadhirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti takwa yang sesungguh-sungguhnya takwa, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan apa yang Allah perintah buat kita, dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghindari atau menjauhi apa yang larang Allah Subhanahu wa taala. Manakala kedua hal tersebut mampu kita lakukan, fa insyaallah fid dunya hatta al-akhirah, kita akan dimuliakan dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman adalah sebuah keharusan. Bukankah setiap saat, setiap menit, setiap detik kita selalu mengkonsumsi dan menikmati fasilitas dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa anugerah ini dan fasilitas ini dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkah jantung kita berdetak, darah kita mengalir, mata kita melihat, dan telinga kita mendengar? Betapa besar anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari yang mulai makro sampai yang mikro, dari yang bisa dilihat sampai yang tidak bisa dilihat, hanya dapat dijangkau dan dijamah oleh rasa dan mata hati. Andai kita mencoba untuk menghitung anugerah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, tentu kita kehabisan angka dan kemampuan, karena nikmat dan anugerah Allah itu tak terhingga banyaknya. Seandainya seluruh patlot, seandainya seluruh pohon di muka bumi ini jadikan potlot atau pensil, dan seluruh air di muka bumi ini jadikan tinta, dan diutuslah malaikat untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya nikmat yang diberikan kepada kita, potlot sudah habis, tinta sudah habis, tapi nikmat yang diberikan kita tidak tertulis semuanya. Itulah betapa banyaknya anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantaslah manakala kita setiap hari untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya berbunyi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tiada jika kamu menghitung nikmat yang Allah berikan, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sungguh kebenaran ayat tersebut telah kita yakini dan kita rasakan. Kenikmatan Allah yang terkecil sampai yang terbesar, yang nyata maupun yang abstrak, dalam setiap detik waktu yang kita lalui dan sejak lahir ke dunia sampai detik ini, apalagi pada hari-hari mendatang, sungguh tak dapat kita bayangkan dan tidak pula dapat kita hitung banyaknya. Kita hanya dapat memuji syukur
mensucikan dan mengagungkan atas kemahabesaran dan kemahamurahannya. Ungkapan itu telah memposisikan kita sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, sekaligus merupakan pengakuan dari kesadaran sebagai manusia yang harus mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan hati, lisan maupun perbuatan. Pengabdian dan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala justru dikarenakan dengan ikhlasnya hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sinilah perasaan syukur itu tumbuh secara mendalam, yang selanjutnya merefleksikan pada tingkat kematangan ritual maupun perilaku sosial. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mengetahui pengertian syukur yang sebenarnya, marilah kita perhatikan penjelasan di dalam kitab I'anut Talibin sebagai berikut. Asyukru luhatan huwal hamdul urfi wa urfan syaraful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli ay yasrifa jami'al a'da wal ma'ani allati an'amallahu alaihi biha bit ta'ati allati tulibas isti'maluha fiha. Syukur menurut pengertian bahasa adalah pujian, alhamdulillah, sebagaimana umumnya. Adapun menurut pengertian syariat adalah menyalurkan atau mendaya fungsikan semua yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Menurut fungsi dan tujuan sesuatu itu diciptakan, dengan kata lain menyalurkan semua potensi tubuh yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara formal maupun substansial, untuk tujuan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, bahwa bersyukur berarti menggunakan kenikmatan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala pada misi pengabdian dari ketaatan dan keridhaannya. Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab tafsir sebagai berikut: wa haqiqatus syukril i'tirafu bi nikmatil mun'imi ma'a ta'dim. Esensi syukur adalah pengakuan atas kenikmatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha segalanya, disertai singkat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita menjadi tahu betapa pentingnya rasa syukur itu untuk senantiasa ditumbuhkan dalam diri kita dan dijaga diri kita. Sebagai dengan syukur, maka kita akan selalu ingat kepada yang memberi, serta untuk apa kenikmatan ini semestinya dilaksanakan. Sikap bersyukur akan menjadi kontrol bagi kita agar selalu dapat menggunakan kenikmatan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Untuk dapat bersyukur dengan baik, kita perlu mengetahui bahwa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya bersifat materi, namun mencakup banyak hal, antara lain kesehatan, kekayaan, keahlian, kesempatan, kemampuan intelektual, dan lain sebagainya. Bahkan karunia itu lebih besar yang dahulu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah keimanan, yakni keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memeliharanya kemudian memupuknya sebagai realisasi dari rasa syukur akan anugerah tersebut. Sebaiknya jika karunia yang kita miliki itu tidak disyukuri akan berakibat buruk pada diri kita dan manusia yang lain. Kekayaan dan harta benda apabila tidak disyukuri akan menjebak diri kita pada mental materialistik, hidup dalam pola konsumeristik yang akan menjauhkan diri kita dan jati diri kita sebagai manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan mengingatkan dalam firman-Nya, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Isra 26 sampai 27. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita buktikan dan kita realisasikan ungkapan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang atas Allah berikan dan curahkan kepada kita. Dengan seoptimal mungkin kita gunakan umur kita, harta benda kita, kesehatan, kemampuan tenaga serta ilmu yang kita miliki untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan pembuktian syukur yang benar dan proporsional, Allah menjamin akan memberikan tambahan anugerah dan kenikmatan yang telah banyak diberikan kepada kehidupan kita yang lebih baik, serta kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat dan terhindar dari api siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan menambah untukmu nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, ingat sesungguhnya Allah mempunyai azab yang sangat kejam. Secara tegas ayat tersebut menyatakan tentang syukur dan implikasinya, serta akibat buruk yang akan menimpa orang yang mengingkari anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar jahannama yatlaunaha wa bi'sal qarar. Ibrahim 28 sampai 29. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kafiran dan menjauhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Kisah surat Ibrahim 28 sampai 29. Sungguh tak bermoral dan tak tahu diri orang yang tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagaimana telah kita ketahui bahwa sesungguhnya manfaat dari sikap syukur itu akan kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri, dan sedikit pun Tuhan tidak akan mengambil keuntungan dan tidak pula mendapatkan kerugian dari sikap hambanya, apakah dia bersyukur atau bahkan ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba sebagai kita sebagai hamba yang pandai untuk bersyukur, agar kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat mengelihatkan nurani kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorientasikan seluruh fasilitas dan potensi hidup demi pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.